Saat gagal, yang pernah terpikir dalam benak pastinya selalu menyalahkan takdir. Kenapa kehidupan tidak memihakku? Kenapa teman-teman yang lain bisa dengan mudah meraihnya, sementara aku tidak bisa bergerak kemanapun? Sedih dan terus-menerus menyalahkan keadaan. Tetapi yang terjadi berikutnya tidak ada yang berubah dalam hidupku. Kamu mau tahu kenapa? Yuk kita bahas. Zaman sekarang tuh tingkat kesuksesan kita ditentukan dengan seberapa banyak aset yang kita punya. Nah, permasalahan ini akhirnya bikin pola pikir orang-orang ya, ini tuh gak adil, sehingga mereka menyalahkan Tuhan dan takdir mereka. Orang-orang selalu beranggapan kalau orang kaya akan selalu diuntungkan daripada orang yang kurang mampu. Yang akhirnya bikin peluang orang yang kurang mampu di sini jadi sangat kecil. Kecuali orang itu diberkahi dengan keberuntungan atau intelijensi. Tapi kita tahulah, gak semua orang terberkahi dengan kedua hal itu. Jadi jangan heran kalau banyak kasus orang kaya itu lebih sering menang, lebih mudah dapat pekerjaan, lebih pintar, dan bahkan lebih tengil juga, karena ya ibaratnya orang kaya lebih punya power atau action buat mengendalikan hidup mereka. Kondisi ini pun akhirnya menciptakan masalah baru buat orang miskin, karena mereka udah keseringan gagal karena hal yang di luar kendali mereka. Banyak orang kurang mampu yang mengalami masalah psikologis, yang akhirnya disebut sebagai gangguan mental kalau yang udah parah. Ataupun kalau yang belum separah itu tapi udah gak mau berusaha, itu namanya mental pasrah. Nah, fenomena ini disebut salah satu ilmuwan psikologi sebagai learned helplessness, alias belajar gak ngelakuin apapun karena merasa gak punya kendali atas masalah yang lagi mereka hadapi. Padahal kalau take action tuh bisa aja selesai. Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, karena terlalu sering gagal karena faktor yang di luar kendali mereka. Akhirnya mereka jadi mikir, sekeras apapun mereka berusaha, mereka tetap gak bisa mengendalikan kondisi itu. Contohnya, jualan ke sana-sini gak laku-laku, lamar kerjaan sana-sini gak diterima juga. Yang kedua, berpegang pada prinsip bahwa mereka bukanlah orang yang beruntung yang diberkahi Tuhan, sehingga mereka tidak mencoba untuk maju dan bangkit. Ya, gagal memang wajar, gagal memang harus, gagal memang sebuah fenomena yang normal. Tapi kalau udah keseringan bisa jadi penyebab dari mental pasrah juga. Nah, cara mengatasinya adalah yang pertama, literasi finansial. Hal tersebut untuk mengatur keuangan pribadi secara efektif. Contohnya, seperti berhemat, coba investasi, coba nabung, ataupun utang rasionya dibenerin, dan sebagainya. Karena banyak juga kan kasus-kasus orang yang kena scam, atau pinjol ilegal, kejebak utang, bahkan sampai gali lubang tutup lubang. Yang kedua, membuat skala prioritas. Dengan skala prioritas, kita dapat mengatur urutan kebutuhan sehingga memperkecil hal-hal yang tidak perlu. Yang ketiga, kita harus punya motivasi. Ada yang mengatakan bahwa mempunyai impian besar dan memilih untuk menjadi pemalas adalah cara yang paling indah untuk menjadi gila. Ya, gila. Tidak ada orang pemalas yang dapat mewujudkan impiannya. Kalau dia memikirkan impiannya tapi gak melakukan apa-apa, lama-lama dia bisa menjadi gila karena terlalu berharap. Buya Hamka pernah menulis, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Harusnya pekerjaan tersebut bisa diselesaikan, tapi karena sikap malas itu, pekerjaan tersebut akhirnya ditunda-tunda. Contohnya, kamu ingin membuka ide bisnis yang sudah kamu rancang, tapi karena kamu menunda-nundanya, siap-siap saja ide bisnis itu justru dieksekusi oleh orang lain. Jadi, menunda bukan cuma membuang uang dan kesempatan, tapi yang lebih parahnya adalah menunda kesuksesan.